Selamat pagi Bapak Ibu penguji UKIT sekalian. Perkenalkan, saya Rosalin Sekar Pawestri. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan mengajar di kelas 1 dengan materi tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Wah, sehat-sehat semua ya? Sehat. Anak-anak semua diberi kesehatan. Aku rasa cek dulu ya. Sudah masuk semua belum? Ada Mas Damian, Mas Ijan, Mbak Livia, Mbak Sabrina, Mbak Salwa, dan yang terakhir ada Mbak Ahwa. Jadi kita semua sudah lengkap. Kita berdoa dulu sebelum kita mulai belajar. Bu Rosa pengen dengar suaranya Mas Ijan. Mas Ijan dibikin doa, temannya yang lain ambil kita doa. Silahkan Mas Ijan. Terima kasih Mas Ijan. Untuk mengawali ini, Bu Rosa mau ngajak anak-anak nyanyi lagu Bangun Tidur. Anak-anak sudah tahu lagu ini? Tahu. Nah, kita nyanyi bareng-bareng ya. Siap? Bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, habis mandi. Anak-anak tahu ternyata lagunya. Nah, coba siapa di sini yang suka bangun pagi? Saya. Oke, semua suka bangun pagi ya. Apa sih yang anak-anak lakukan setelah bangun tidur? Membereskan tempat tidur. Membereskan tempat tidur. Terus apa lagi? Apa Mas Ijan? Sikat gigi. Ada yang mandi. Biasanya kalau orang yang harus berangkat kerja itu ketika bangun tidur mereka terus mandi. Nah, ketika mandi itu kita biasanya juga sekaligus gosok gigi, kemudian mungkin ada juga yang keramas. Kira-kira kenapa sih kita itu harus mandi dan menggosok gigi? Biar bersih, biar badannya sehat, badan kita segar, sehingga ketika kita bekerja, ya badannya sudah bersih. Kita tidak malu mau ketemu orang lain. Coba anak-anak belum mandi terus ketemu sama banyak orang, malu tidak? Malu, iya. Jadi kita harus rajin mandi, rajin menggosok gigi demi kesehatan tubuh kita. Nah, anak-anak kan diberi anggota tubuh yang lengkap, anggota tubuh yang tidak berkekurangan. Maka kita wajib bersyukur, salah satunya dengan merawat tubuh kita. Yang mau kita pelajari hari ini adalah yang pertama, aturan merawat tubuh. Kemudian yang kedua, cara merawat tubuh. Kemudian yang ketiga, membandingkan dua kumpulan benda. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama. Coba ada gambar apa? Gambar orang sakit gigi, ya. Anak-anak juga pernah mengalami sakit gigi belum? Belum ya? Kira-kira kenapa ya anak ini kok bisa sakit gigi? Tidak masuk gigi. Bisa. Pintar. Iya, pintar. Jadi bisa karena kebanyakan makan coklat, makan permen. Biasanya nih anak-anak senang banget makan coklat, makan permen, makan yang manis-manis. Nah, terus tidak diimbangi dengan gosok gigi.
Itu gosok giginya sering bolong-bolong, jarang-jarang gosok gigi, kalau tidak diingatkan tidak gosok gigi. Nah, ini nanti kalau seperti itu terus-menerus, lama-lama anak-anak bisa mengalami sakit gigi. Karena apa? Di dalam mulut kita itu banyak kuman-kuman sisa makanan. Kalau itu tidak dibersihkan, maka kuman-kuman itu nanti akan merusak gigi kita. Nah, itu yang menyebabkan sakit gigi. Nah, supaya tidak sampai sakit gigi, kira-kira apa sih yang harus anak-anak lakukan? Rajin sikat gigi. Setiap hari kita makan. Nah, sisa-sisa makanan itu yang harus dibersihkan. Nah, kapan sih kita harus menggosok gigi? 2 kali sehari. Pinter. Jadi, kita menggosok gigi itu 2 kali sehari minimal, ya. Bisa sesudah makan dan sebelum tidur. Tetapi ada juga orang-orang yang gosok giginya itu dilakukan sekalian mandi. Ya, terutama mandi pagi. Itu biasanya sekaligus gosok gigi. Nah, nanti ketika mereka makan pagi atau makan siang, nah, itu mereka tinggal kumur-kumur untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di mulut, menjadi gigi yang nempel di gigi. Itu. Nah, yang kedua, membatasi makan permen. Bukan tidak boleh deh, tapi dibatasi makan permennya, makan coklatnya, dan juga makan yang manis-manis. Selain gigi, ada banyak bagian tubuh yang harus kita rawat kesehatannya. Ada aturan apa lagi ya kira-kira? Coba kita lihat. Aturan merawat tubuh. Coba Mbak Salwa. Gambar nomor 1 ini gambar apa Mbak Salwa? Memotong kuku. Memotong kuku. Kuku-kuku yang panjang itu harus dipotongi. Karena biasanya nih kalau anak-anak kan kita main, kemudian nanti kukunya terus ada item-itemnya. Iya betul? Kuku yang panjang, kuku yang hitam-hitam ini bisa menjadi sarang apa? Sarang kuman. Kemudian telur cacing bisa masuk. Tanah. Betul. Nah, makanya kuku yang panjang ini harus kita potong minimal seminggu sekali. Tapi anak-anak juga harus hati-hati kalau memotong kuku karena tajam. Lebih baik anak-anak minta bantuan kepada ibu untuk membantu memotongkan kuku. Matur kukunya sudah mulai panjang. Kemudian gambar yang kedua, Mbak Sabina. Mandi, gambar orang mandi. Mandi itu berapa kali sehari? 2 kali sehari. 2 kali sehari. Ada yang mandinya cuma pagi toh? Tidak ya. Atau misalnya anak kan nggak sekolah nih pagi. Aku juga nggak kemana-mana, nggak di rumah toh. Yaudah aku mandinya pas sore aja. Ada seperti itu? Tidak. Jangan ya. Tetap walaupun kita di rumah, kita cuma di rumah seharian, kita tidak pergi kemana-mana, ya tetap mandi itu 2 kali sehari. Yaitu kapan? Pagi dan sore. Pagi dan sore. Yang ketiga, Mas Ijar. Gambar apa Mas Ijar? Mencuci tangan sebelum makan. Di masa sekarang ini, cuci tangan itu menjadi hal yang wajib. Bahkan kita di dalam rumah pun, kalau misal kita habis pegang benda-benda apapun itu, kita juga harus rajin mencuci tangan. Apalagi kalau anak-anak habis dari luar rumah. Karena kita tidak pernah tahu ada kuman apa saja yang menempel di telapak tangan kita. Mungkin tidak hanya kuman, tapi juga bisa virus, bakteri. Banyak kegiatan merawat tubuh yang ternyata ya harus menggunakan air. Cuci tangan, cuci kaki, keramas juga menggunakan air, mandi juga menggunakan air.
supaya badannya bersih. Nah, tetapi anak-anak tetap harus ingat tidak membuang-buang air. Ketika mandi ya gebyurnya secukupnya, tidak satu juga dihabiskan airnya. Jadi tetap harus melakukan penghematan air. Kegiatan penghematan air ini adalah salah satu bentuk cinta terhadap Indonesia, negara kita, memanfaatkan sumber daya alam secara bijak. Kira-kira ada benda apa saja ya yang perlu kita gunakan untuk melakukan aktivitas di gambar-gambar ini? Yuk, siapa yang tahu? Kalau kita mau memotongi kuku, berarti pemotong kuku. Terus kalau misal kita mandi, alatnya yang dibutuhkan apa? Sabun. Sabun ya. Masa mandi nggak sabunan ya sama saja, nanti nggak bersih. Mbak Ala, kalau keramas, alatnya yang dibutuhkan apa Mbak Ala? Sampo, pinter. Ya. Peralatan merawat tubuh. Gambar yang pertama, ini gambar pasta gigi dan sikat gigi. Gunanya buat apa nggak salah? Menggosok gigi. Ya, untuk menggosok gigi ya. Contohnya, ini berusaha bawa dari rumah ini. Kemudian gambar yang kedua, gunanya untuk apa Mas Rizal? Untuk mandi ya. Nah, ini sabunnya berusaha. Mungkin anak-anak ada yang menggunakan sabun batangan seperti ini, tetapi juga mungkin ada yang menggunakan sabun cair, sama fungsinya. Oke. Kemudian yang ketiga apa? Mbak Lydia, untuk keramas, gambar sampo untuk keramas. Nih ya. Mungkin sama, ada yang sama seperti punya anak-anak, mungkin juga ada yang merahnya beda ya. Untuk keramas. Kemudian yang keempat, ini adalah gambar pemotong kuku. Iya, gunanya ya untuk memotong kuku supaya kukunya rapi, kukunya tetap bersih. Salah satu kegiatan merawat tubuh itu adalah gosok gigi. Ya, alatnya tadi apa? Pasta gigi dan juga sikat gigi. Kita untuk menggosok gigi kita butuh pasta gigi dan sikat gigi. Kak Rosa punya gambar langkah-langkah merawat gigi. Yang pertama, jelas anak-anak harus menyiapkan pasta gigi dan sikat giginya. Kalau sudah, oleskan pasta gigi secukupnya. Tuh, kemudian yang kedua, gosoklah gigimu bagian depan. Jadi gigi bagian depan dulu, dari atas ke bawah, ya, ke atas ke bawah. Gitu. Gosoklah gigimu bagian depan dari atas ke bawah. Kemudian yang ketiga, gosok gigi bagian dalam atas. Jadi kalau menggosok gigi itu tidak hanya bagian luarnya saja. Ketika kita sikat gigi ini berarti alatnya apa saja? Pasta gigi dan sikat gigi. Kalau pas mandi tadi alatnya apa yang dibutuhkan? Sabun ya. Nah, coba Bu Rosa mau anak-anak melihat gambar ini. Ada pasta gigi, ada sikat gigi. Kemudian di sebelahnya ini ada gambar sabun. Kemudian ada pertanyaan ini, manakah peralatan yang lebih banyak jumlahnya? Iya. gigi dan sikat gigi. Pinter. Jadi alat yang lebih banyak jumlahnya itu adalah alat yang kita gunakan untuk menggosok gigi. Ada yang pertama pasta gigi, kemudian yang kedua sikat gigi. Nah, ketika mandi kita hanya membutuhkan satu, yaitu sabun. Nah, Bu Rosa punya teks bacaan ini, tapi yang membaca salah satu. Bu Rosa punya 6 stik es krim.
Sudah Bu Rosa beri nama anak-anak. Bu Rosa kocok. Bu Rosa pilih salah satu. Nanti yang namanya kepilih anak-anak bertugas membaca. Siap? Siap. Siap. Siapa ya? 1, 2, 3. Mbak Ahla ternyata. Mbak Ahla bisa baca? Bisa nih, pelan-pelan ya Mbak Ahla. Oke, silakan Mbak Ahla. Ibu kebetulan belanja. Benar. Ibu meminta tolong kepada Dan Lani. Ibu membantu menata belanjaan menata ambil itu. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Ahla. Ini ya teks bacaannya. Kita lihat dulu barang belanjaannya itu apa toh? Ini yang ada gambar di sampingnya. Apa ini? Sabun, terus pasta gigi dan sampo. Kita hitung dulu. Ibu belanja sabunnya berapa banyak sih? Ada 6. Pinter. Ada 6 sabun. Mas Pijar, coba pasta giginya dibeli ibu berapa? 4. Pinter. Mbak Sabina, sampo yang dibeli ibu berapa banyaknya Mbak Sabina? 2. 1, 2. Jadi ibu belanja 6 sabun, 4 pasta gigi, dan 2 sampo. Nah, kita kan sudah ngitung nih barang belanjaannya ibu. Selanjutnya, coba kita akan membandingkan mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit dari barang-barang belanjaannya ibu. Nah, ketika kita membandingkan banyak benda, anak-anak bisa menggunakan kata lebih banyak dari. Kemudian yang ketiga, oke. Bu Rosa ulangi deh. Yang pertama, lebih banyak dari. Yang kedua, lebih sedikit dari. Kemudian yang terakhir, sama banyak. Ini tadi barang belanjaannya ibu. 6 sabun, 2 sampo. Sekarang, mana yang lebih banyak? Sabunnya. Berarti yang lebih sedikit apa? Sampo. Sekarang kita buat. Kalau kita bandingkan dengan menggunakan kata banding tadi, menjadi 6 sabun lebih banyak dari 2 sampo. Kata banding yang digunakan apa? Lebih banyak dari. Pinter Mas Rizal. Nah, sekarang coba anak-anak buka LKPD-nya. Oke. Nah, sekarang dicari yang kegiatan belajar 1. Kegiatan belajar 1. Sudah nggih? Oke, sekarang dimatikan dulu mikrofonnya. Oke, sambil mendengarkan Bu Rosa ya. Perintahnya adalah amati gambar dengan teliti. Hitunglah masing-masing banyak kumpulan benda tersebut. Anak-anak diminta untuk bandingkan banyak benda dengan kata banding. Lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak. Gambar yang pertama, soal yang pertama, soal A. Ada gambar pasta gigi dan sikat gigi. Silakan anak-anak hitung pasta giginya berapa, diisi di titik-titik. Sikat giginya berapa, diisi di titik-titik. Sudah, Bu. Oke, Mas Damian. Ya. Sudah, Bu. Oke. Oke, sudah ya. Nah, kita lanjutkan ke berikutnya, bawahnya. Kalau sudah begitu, kita kemudian membandingkan. Nah, anak-anak perhatikan kalimat yang ada di kotak ini, kotak orange.
Titik-titik pasta gigi. Berapa tadi pasta giginya? Ditulis. Titik-titik pasta gigi. Kemudian ini untuk kata bandingnya. Lebih banyakkah atau lebih sedikit atau sama banyak dengan titik-titik sikat gigi. Kemudian bawahnya sama. Titik-titik sikat gigi dibandingkan dengan titik-titik pasta gigi. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Nah, sudah semua ya? Kegiatan belajar yang kedua. Ceritanya apa toh? Amati gambar di bawah ini. Susunlah huruf-huruf tersebut menjadi sebuah kata yang tepat sesuai dengan gambar. Ada gambar, kemudian ada huruf-huruf yang masih acak. Nah, anak-anak susun menjadi kata yang tepat sesuai gambar ini. Sudah, Bu. Oke, Mbak Ala. Sudah, Bu. Oke, Mbak Sabina juga sudah. Kita lanjutkan. B sudah? Sudah. Sudah. Sudah sampai C ya? Oke, kalau sudah sampai C kita lanjutkan ke kegiatan belajar 3. Coba diamati ada gambar anak-anak sedang apa itu? Pintar masih benar. Juga anak-anak bermain kelereng. Ya, Bu Rosa bacakan itu ada teksnya sedikit. Anak-anak mendengarkan. Tony bermain kelereng bersama teman-teman di halaman rumah Tony. Jadi Tony main kelereng di halaman rumahnya bareng dengan teman-temannya. Nah, sekarang yang pertama. Apa yang sedang dilakukan Tony dan teman-teman? Tulis di sini. Ya. Oke, sekarang yang 2A, 2B, dan 2C. 2A, apa yang dilakukan Tony? Yang harus dilakukan Tony setelah selesai bermain kelereng. Terus yang B, mengapa? Mengapa kok harus melakukan itu? Yang anak-anak tulis tadi itu. Kemudian, yang C juga nggih, bagaimana jika Tony tidak melakukannya? Akibatnya apa? Oke, sudah semua. Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Kegiatan belajar 4. Nanti anak-anak bisa membuka video ini. Sama ya sebenarnya dengan yang tadi sudah saya jelaskan. Ini adalah video menggosok gigi. Selanjutnya, ini ada perintah. Perhatikan langkah-langkah menyikat gigi yang benar pada video tersebut. Kemudian sikatlah gigimu dengan memperhatikan langkah-langkah yang benar seperti pada video tadi. Mintalah orang tuamu untuk merekamkan kegiatanmu saat menyikat gigi. Jadi nanti anak-anak menyikat gigi kemudian dibuat video. Bisa? Nanti saja. Ya, nanti saja untuk menyikat giginya, nggih. Nah, kita bahas dulu untuk yang kegiatan pertama tadi. Mbak Livia. Mbak Livia coba. Pasta giginya ada berapa Mbak Livia? Iya, ada 2. Kemudian berarti sikat giginya berapa Mbak Livia? Ada 4 sikat gigi. Nah, sekarang Mbak Livia. Kita bandingkan Mbak Livia. Pasta giginya tadi 2 pasta gigi dan 4 sikat gigi. Kata bandingnya apa yang tepat? Pintar. Ya, pintar. 2 pasta gigi lebih sedikit dari 4 sikat gigi. Terus Mbak Livia yang bawahnya. Terus? Pintar. 4 sikat gigi lebih banyak dari 2 pasta gigi. Mas Pijar sama jawabannya?
Sama. Oke. Ada yang berbeda jawabannya? Sama, Bu. Oke. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Kegiatan belajar 2. Mas Damian. Mas Damian ada? Oke. Apa ini? Tulisannya? S A S. Oke, pintar. Sampo. Nah, sekarang yang kedua. Mbak Salwa. SUTAN. Oke. Disusun menjadi SABUN. baca Sabun. pintar. Dibaca sabun. Kemudian yang C. Mbak Ahla. Mandi. Mandi. Tulisannya bagaimana Mbak Ahla? MANDI. Mandi. Pintar. Benar semua? Benar, Bu. Oke, lihat ya. Nah, sekarang yang kegiatan ketiga. Apa yang sedang dilakukan Tony dan teman-teman? Mas Pijar, Main kelereng. bermain kelereng. Terus 2A. Apa yang sedang dilakukan Tony selesai bermain kelereng? Mbak Livia, mencuci tangan. Terus 2B. Mengapa? Mbak Sabrina, Kalau cuci tangan nanti tangannya kotor, banyak bakterinya, Bu. pinter. Jadi karena main kelereng itu kan di tanah ya biasanya. Nah, kalau tidak cuci tangan itu maka tangannya kotor, banyak tanah nempel, banyak debu nempel, banyak bakteri nempel. Tuh, jadi biar bersih. Sekarang yang C. Bagaimana jika Tony tidak melakukannya? Mbak Ahla, kalau Tony tidak melakukan cuci tangan, kira-kira apa yang terjadi Mbak Ahla? Sakit perut, benar ya. Jadi misalnya anak-anak habis main kelereng seperti Tony tadi terus tidak cuci tangan, nah tangannya kan penuh dengan tanah, debu, terus anak-anak ambil makanan, ngemplok makanan, nah terus akhirnya bisa menyebabkan sakit perut. Anak-anak nggak pengen juga dong sakit perut, makanya harus cuci tangan. Ya nggak enak apa sakit perut itu. Nah, dari kegiatan 1 sampai kegiatan 3, jawaban anak-anak betul semua. Hebat. Oke, hebat. Tepuk tangan untuk anak-anak semua. Ya, tepuk tangan untuk anak-anak semua. Itu tandanya anak-anak hebat, anak-anak pintar. Jawabannya betul semua. Di belakang LAPD seperti biasa nih. Ada gambar apa? Iya, emoji. Pinter, Mas Pijar. Coba sekarang dilihat. Ada gambar emoji kata Mas Pijar. Gambar wajah. Ada wajah senang, wajah biasa saja, dan wajah sedih. Silakan anak-anak warnai gambar wajah ini ya, yang sesuai perasaan anak-anak selama belajar. Oke, Mbak Ahla sudah ternyata. Yang lain sudah? Oke, kalau yang lain sudah coba ditunjukkan. Mas Damian senyum, diwarnai warna kuning. Kemudian Mbak Ahla, mana Mbak Ahla? Ini, Bu. Oke, Mbak Ahla juga senyum. Warnanya apa itu? Pink ya? Oke, Mbak Salwa juga suka warnanya oranye. Senyum. Kemudian Mas Pijar juga senyum. Mbak Livia juga senyum. Mbak Sabrina senyum. Tandanya apa kalau senyum? Senang. Betul, tandanya anak-anak senang. Biasa juga senang kalau anak-anak senang. Kita sudah belajar apa aja sih hari ini? Benar, merawat ibu. Mbak Ahla, oke Mbak Ahla. Apa yang sudah dipelajari hari ini Mbak Ahla? Mandi, aturan mandi. Terus? Oke. Cara menjaga Mbak Ahla belajar hari ini aturan merawat tubuh. Ada mandi, ada gosok gigi, ada
keramat. Apa tanggalnya Mas Ijal? Memotong kuku. Oke, selain itu juga tadi kita belajar membandingkan banyak kumpulan benda. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagian mana yang anak-anak sukai dari pelajaran kita hari ini? Mbak Salwa? Membandingkan. Kalau Mbak Sabrina? Membandingkan. Hebat. Itu yang sedang kita pelajari. Nah, anak-anak sudah tahu kan tadi ada banyak cara untuk merawat kesehatan tubuh. Terus manfaatnya bagi tubuh kita, supaya tubuhnya sehat, supaya tubuhnya wangi, supaya bersih. Tuh. Nah, manfaatnya bukan hanya bukan untuk orang lain, tetapi untuk tubuh anak-anak sendiri. Maka dari itu, silakan anak-anak biasakan untuk selalu merawat kebersihan dan kesehatan tubuh, supaya anak-anak ini selalu terlihat cantik. Mana cantiknya coba? Nah, itu cantiknya, supaya terlihat ganteng. Untuk yang laki-laki, mana gantengnya? Mas Ica gantengnya mana? Mas Damian gantengnya mana? Oke, ya. Nah itu, jadi anak-anak selalu terlihat cantik dan ganteng. Tuh. Nah, Kurasa punya beberapa soal evaluasi yang nanti bisa anak-anak kerjakan. Nanti Kurasa kirimkan lewat grup seperti biasa, ya. Tinggal diklik nanti, terus dikerjakan. Bisa. Oke, kayak anak-anak makin pinter. Untuk kegiatan belajar kita selanjutnya, nah, kita akan belajar bagaimana cara menjaga kebersihan pakaian. Kemudian kita juga mau belajar SPDP, melukis dengan jari. Untuk alat-alatnya nanti Bu Rosa kirimkan lewat grup seperti biasa. Anak bisa bertanya pada orang tua. Nah, kita doa dulu ya untuk mengakhiri kegiatan belajar kita. Mbak Ala, oke Mbak Ala dulu ya, Mbak Salwa besok lagi ya. Oke Mbak Ala, silakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Terima kasih Mbak Ahla. Oke. Nah, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk anak-anak semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang ada di samping anak-anak dan mendampingi anak-anak ya. Tetap selalu jaga kesehatan. Iya, jangan sampai sakit pokoknya. Terus juga pesan anak-anak harus tetap rajin belajar supaya makin pinter, tambah pinter. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Iya, terima kasih ya. Terima kasih banyak ya. Dadah semuanya.